Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapak Yeshua Amasya Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara dan masih menjaga kita hingga saat ini. Jikalau kita masih bertahan, masih bernapas saat ini, semuanya itu bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya itu karena anugerah dari Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, yang masih memelihara kita hingga saat ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael menyapa Shalom Elohim angkatan 77, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona, bita-bita Bapak Yahweh, yaitu melakukan Bapak Yahweh, dan semua saksi Bapak Yahweh dan semua umat manusia baik yang ada di Indonesia bahkan di luar negara Indonesia. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kita mengucap syukur, kita masih dipelihara, masih dijaga oleh surga dari Bapa Yesus Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus sampai saat ini. Semuanya itu karena belas kasihan kepada setiap orang atau setiap umat manusia yang berserah dan bersandar kepada jalan kebenarannya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, firman pada saat ini yaitu terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jikalau Bapak Ibu teman-teman dan barang siapa yang takut untuk bersaksi demi nama Bapa Yesus Amasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, barang siapa takut untuk mengaku namanya dan tidak sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman-Nya dan tidak mau memikul beban salib yang ditaruh di pundakmu, dan engkau meninggalkan beban itu, tugas dan tanggung jawabmu, dan engkau mengikuti kehendak-kehendak iblis, maka engkau tidak akan dilayakkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika engkau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa dan Maryam, Tuhan Yesus Kristus yang lurus jalan keselamatan bagi setiap orang yang berserah yang berharap kepadanya, walaupun dosamu merah seperti kemerisi, akan putih seperti salju, asalkan engkau berpegang kepada kebenaran firman, bertobat sungguh-sungguh secara pribadi, yaitu bertobat melalui hati, pikiran, perbuatan, perkataannya, baik lisan maupun tulisan, harus dijaga dengan penuh kerendahan hati, dan buanglah segala kehangkuan-kehangkuan yang ada di dalam dirimu, angkuh rohani, angkuh jasmani, sombong bukan main. Jauhkanlah semuanya itu dari kebenaran firman-Nya, dan tunduklah di bawah hukum-hukum surga yang kudus dan suci, yaitu melakukan 10 firman dan hukum terbesar itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang engkau miliki. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau membagi berkat kepada mereka yang kena bencana alam, atau menolong mereka yang kekurangan makanan, ibu janda, yatim piatu, benar-benar janda yang bukan janda yang memuaskan hawa nafsumu, tetapi perhatikan nilai ibu janda yang benar-benar janda yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Perhatikanlah mereka, perhatikanlah yatim piatu, mereka di panti asuhan. Jika kau mempunyai berkat, berikanlah berkat kepada mereka. Amin. Bapak Ibu teman-teman, saat ini malaikat-malaikat Tuhan menghukum dunia, menghukum negara-negara di luar Indonesia, karena kesombongan, kehangkuan manusia yang tidak mau bertobat, sehingga bencana-bencana alam terjadi di daerah mereka. Contohnya pada saat ini yaitu daerah Turki, bencana alam yang 7,8 mulai tanggal 6 Februari 2023, banyak orang meninggal, banyak orang yang tertimpa, mereka celaka, dan kekayaan mereka musnah. Semua itu disebabkan oleh kehangkuan, kesombongan hidup mereka yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, yang mengabaikan setiap pesan surga yang disampaikan oleh saksi-saksi surga.
Jadi buanglah segala kehangkuan kehidupanmu yang fana dan berbaliklah kepada cinta yang sesungguhnya, cinta yang menuntun hidupmu memperoleh kekal. Cintamu kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta ini harus tunduk dan patuh kepada perintah surga, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini bencana alam yang terjadi di Turki maupun di Indonesia, jumlah korban yang baru di Turki itu baru 10.000. 10.000 orang yang meninggal dunia. Belum lagi ditemukan yang lengkapnya. Itu bisa melebihi dari 20.000 jiwa mereka yang meninggal. Karena apa? Mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Mengakibatkan mereka rib karena kehangkuan kesombongan mereka. Karena di Turki banyak yang pembunuhan, banyak pesapora, banyak awan nafsu, segala lesbian, segala awan nafsu yang mereka lakukan, sehingga mereka menghadapi segala hukuman-hukuman itu. Jika mereka tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, itu Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan ditimpa oleh segala kehangkuan kesombongan hidup yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Jika mereka bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, maka mereka akan dapat belas kasihan dari kesembuhan atau pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya akan jalan kebenarannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh mengizinkan semua umat manusia untuk bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Janganlah engkau membuang-buang waktu ini dengan segala awan nafsu yang tidak baik. Bertobatlah dan beralih kepada jalan kebenaran sehingga engkau dapat memperoleh hidup kekal. Jangan engkau membuang-buang waktu ini dengan hal-hal duniawi yang membuat engkau jauh dari hadapan Tuhan. Bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran sehingga engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat, kesempatan engkau masih hidup dalam dunia ini, itulah kesempatan emas bagi engkau yang mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menuntun setiap orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan engkau membuang-buang waktu ini dengan hal-hal duniawi, tetapi pergunakanlah hidupmu demi kemuliaan nama Bapa Yesua Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menuntun setiap orang yang selalu berserah mengharapkan pertolongan campuran tangannya. Amin. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh bercahaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku, ku susuri jalan, ku naikkan perintah-Mu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu
Kau setia langkahku, ku susuri jalan, ku naikkan perintahmu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Jadikan aku Tuhan Allah di tanganmu, biar ku mampu menjadi anakmu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu teman-teman. Mikael memuji nama Bapak Yeshua Masih Elohim. Bapak Ibu lihat di depan pedang roh ini, dia bergerak dengan sendirinya. Ya, karena kuasa Tuhan dikendalikan oleh malaikat Tuhan. Dan Mikael memuji barusan tanggal 8 jam 8 lewat 35 menit gempa bumi pada saat ini terjadi di Jayapura pada saat ini. Pada saat Mikael lihat ini, Mikael memuji gempa bumi terjadi. Dan Bapak Ibu bisa lihat pedang roh dia bergerak karena dikendalikan oleh malaikat Tuhan. Itu teman-teman Mikael bersama Mikael pada saat ini yang selalu menemani Mikael. Terima kasih Bapak Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara bintang-Mu. Dan biarlah nama-Mu Bapak Yeshua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Biarlah nama hamba-Mu ini tidak dikenal, biarlah cuma nama-Mu yang selalu dimuliakan, dan setiap lutut berlutut dan setiap lidah mengaku bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkaulah yang layak dipuja, ditinggikan, diagungkan sampai selamanya. Jadi hanya kepadamu lah kami sujud menyembah dan mengabdi kepadamu. Karena sumber kekuatan dan keselamatan kita cuma ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup Bapak Yahweh, yang selalu menuntun setiap orang di jalan yang lurus, jalan kebenaran, untuk memperoleh hidup yang kekal. Demikian kesaksian firman pada saat ini yang Mikael bawa buat kita semua, dan kita renungkan. Dan biarlah firman yang kita tabur, benih yang kita tabur di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah benih itu bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang, dan sehingga nama Bapa Yeshua Masih Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Diberkatilah mereka semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup akan menguatkanmu, akan menguatkan keluargamu, dan menguatkan para saksi dan para saksi menguatkan yang lain. Biarlah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus akan melengkapi kita semua, baik jasmani maupun rohani. Amin. Dan juga disembuhkanlah mereka yang sakit di mana saja pun berada. Yakin dan percaya dengan imanmu bahwa kalau kau percaya sungguh-sungguh kepada Bapa Yesus Masih Elohim Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa surga, imanmu menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu karena kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau mau berdoa, berdoalah doa Bapa kami seperti begini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni
orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga disembuhkanlah mereka yang sakit baik di dunia nyata dan alam roh, dan juga dilunasilah mereka yang punya utang-utang di mana saja pun berada. Amin. Mikael akan melakukan tugas pelayanannya di alam roh bersama dengan saksi yang lain, karena kami masih melakukan peperangan di alam roh sambil menyampaikan Injil kesaksian keselamatan baik di dunia nyata dengan alam roh, sehingga setiap orang, setiap makhluk hidup baik yang di bumi, di nyata dan alam roh, dan mereka kalau bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan Maryam, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah memberkati para saksi-saksi Bapak Yahweh, yaitu malaikat-malaikat Bapak Yahweh, bintang-bintang Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Bapak Yahweh, Nabi Enoch, Nabi Elia, angkatan 77 dan anak Tuhan di mana saja pun berada. Terima kasih sudah memberkati kita, dan biar kasih anugerah dari Bapa Yesus Mesias Elohim memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga salam damai buat kita semua. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Dan biarlah namamu Bapa Yesus Mesias Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya dan menjadi pelaku-pelaku firman dan selalu mengambil tindakan pertobatan. Biarlah kebenaran firman bertumbuh dan berbuah bagi engkau, keluargamu, bagi bangsa dan negara, terutama bagi nama Bapa Yesus Mesias Elohim, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan kita bagi setiap orang yang selalu mengandalkan campuran tangannya. Amin. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Dadah.